Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali. Bukan bertatap muka, bisa bertemu kembali dalam keadaan online dengan belajar dari rumah setelah kita berpuasa dan berlebaran. Sebelumnya izinkan saya mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah bagi kita semuanya dan membawa kebaikan serta menambah ilmu kita semua. Amin. Saya akan melanjutkan materi tentang penilaian kesehatan bank ya. Ini khusus penilaian kesehatan perbankan, terutama bank syariah. Tapi ini umum, tidak hanya bank syariah aja, ini umum, jadi penilaian kesehatan bank secara umum. Nanti kita juga akan belajar fokus ke penilaian kesehatan lembaga keuangan mikro, semacam koperasi syariah gitu ya, atau KSPPS. Tapi itu nanti materi selanjutnya. Nah, saya akan mengenalkan bagaimana kita menilai sebuah bank itu sehat dan tidak secara metodologis dan regulatif ya. Ini karena penilaian kesehatan itu diregulasikan oleh Bank Indonesia dan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang paling umum cara menilai bank syariah itu sama dengan bank konvensional, pakai metode yang akan kita bahas sekarang. Nah, metode ini ya. Yang pertama metode Camels, yang kedua metode RGEC. Jadi Camel itu sebuah singkatan dari capital. Jadi pertama capital, yang dinilai itu aspek permodalan, yang kedua itu asset quality, kualitas aktiva produktif ya, yang ketiga manajemen, yang keempat earnings, jadi bagaimana kemampuan menghasilkan laba, yang kelima itu liquidity, dan yang keenam sensitivity to market. Jadi sensitivitas sebuah bank terhadap risiko pasar. Ini kaitannya dengan makro ya. Kaitannya dengan aspek di luar perbankan atau di luar lembaga itu sendiri. Nah, cara menilai, jadi capital itu ada 4 komponen kuantitatif dan 4 komponen kualitatif. Tapi kita nanti akan fokus ke yang kuantitatif aja, nanti disertai dengan latihan menghitung, tapi mungkin materi itu bisa kita bahas minggu depan ya. Terus kualitas aktif produktif atau aset quality itu ada 4 komponen kuantitatif dan 4 komponen kualitatif. Manajemen itu ada 3, manajemen umum, manajemen risiko, dan kepatuhan. Ini kualitatif semuanya kalau manajemen. Earning, kemampuan menghasilkan laba, itu ada 4 komponen kuantitatif dan 4 komponen kualitatif. Liquidity, likuiditas, itu 4 komponen kuantitatif dan 4 komponen kualitatif. Lalu sensitivity to market risk, itu ada 2 komponen kuantitatif dan 1 komponen kualitatif. Nah, ini nanti setelah penilaian itu ada peringkatnya. Ada peringkat secara kuantitatif, jadi nilainya berapa. Terus dari nilai itu
dibuatlah indikasi atau indikator. Kalau nilai segini sampai segini ada ringnya ya, ada ringnya gitu. Nah itu misalnya sehat, kurang sehat, sangatnya. Itu nanti kita sampaikan. Nah yang kedua itu penilaian ada namanya RGEC. Jadi itu penilaian, kalau ini lebih komprehensif ya. Dan laporan ini biasanya tebal sekali ya. Tapi kita bisa dapatkan laporan itu di website semua perbankan ada itu. Website semua perbankan ada itu lengkap dan biasanya tebal. Biasanya kalau satu perbankan kayak Bank Mandiri itu bisa sampai 500 halaman. Itu kita bisa download secara gratis. Bisa teman-teman nanti cari di website masing-masing perbankan itu. Ada laporan good corporate governance setiap bank, dan ada laporan profil risiko atau risk profile. Nah gitu. Jadi itu ini kuantitatif dan kualitatif. Termasuk penilaian Camel itu nanti ada di sini juga, ada di penilaian RGEC itu. Nah ini apa yang dinilai? Biasanya tugas Dewan Komisaris dan Direksi, tugas komite, ada komite macam-macam itu. Ada fungsi kepatuhan, audit internal dan eksternal, ada manajemen risiko, ada penyediaan dana besar dan pihak terkait, ada rencana strategis bank, ada transparansi. Itu kalau laporan Good Corporate Governance atau GCG. Kita biasa mengenal ini di teori-teori teori manajemen. Nah, yang kedua itu penilaian kualitas manajemen adalah profil risiko, risk profile. Ini meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, kepatuhan, strategik, reputasi. Kalau di bank syariah ditambah risiko kepatuhan syariah. Nah itu. Nah ini laporan ini, dua laporan ini, good corporate governance dan risk profile ini nanti ditambah kemampuan menghasilkan laba, earning dan permodalan. Nah terus dibuat peringkat secara komposit, itu ya, dibuat peringkat lalu dinilai. Nah ini gambaran bagaimana kita menilai kesehatan sebuah bank. Ini indikator-indikatornya. Jadi ini Camel itu seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau permodalan itu yang dinilai adalah CAR-nya, Capital Adequacy Ratio atau rasio kecukupan modal. Nah itu nanti kita pelajari rumusnya. Biasanya rumusnya itu kecukupan modal dibagi dengan ATMR. ATMR itu aktiva tertimbang menurut risiko. Jadi aktiva itu dinilai sesuai dengan risikonya. Yang kedua, kalau Camel itu aset quality, apa yang dinilai? Kualitas aktiva produktif. Artinya apa? Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aktiva produktif. Apa yang dimaksud dengan aktiva produktif yang diklasifikasikan itu? Jadi kalau bank itu kan dia memberikan kredit itu kan berisiko. Jadi kredit yang diberikan oleh bank itu berisiko. Nah, resiko itu dibuat klasifikasi. Biasanya kalau bank itu ada call 1, call 2, call 3, call 4. Atau yang populer itu disebut dengan kolektibilitas lancar,
kurang lancar, diragukan, dan macet. Nah, biasanya itu. Yang ketiga, penilaian manajemen itu menggunakan 250 pertanyaan secara kualitatif. Itu mencakup apa? Mencakup manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas. Ini kualitatif ya penilaian. Yang keempat, penilaian earning atau kemampuan menghasilkan laba. Nah, ini yang dinilai adalah ROA, return on asset, atau rasio laba terhadap total aktiva. Lalu yang kedua adalah BOPO. BOPO itu singkatan dari beban operasional terhadap pendapatan operasional. Nah, itu. Terus yang kelima itu liquidity, CAMEL. Jadi liquidity menggunakan LDR. Nah, LDR itu bukan long distance relationship ya. LDR itu loan to deposit ratio, atau jumlah kredit yang jumlah dana yang diterima atau jumlah kewajiban call money terhadap total aktiva atau aktiva lancar, terhadap aktiva lancar ya. Jadi rasio kewajiban call money terhadap aktiva lancar. Nah, inilah CAMELS. Kalau sensitivity to market itu lebih rumit ya penilaiannya. Jadi kalau dibahas ini karena lebih penilaian terhadap aspek makro. Misalnya begini, dalam keadaan krisis, misalnya menghadapi COVID-19 ini, bank itu responnya seperti apa? Nah, respon bank terhadap situasi eksternal itulah yang disebut dengan sensitivity to market. Nah, respon bank ini bisa kita nilai atau bisa kita ukur. Nah, inilah yang disebut dengan sensitivitas bank terhadap situasi pasar di luar. Yang kedua, kita langsung ke metode RGEC. Jadi RGEC itu risk profile, yang kedua good corporate governance, yang ketiga earnings, dan yang keempat capital seperti CAR juga, seperti CAMEL juga. Jadi CAR yang dinilai ya, modal tertimbang dibagi dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Ini risk profile. Risk profile itu apa? Menggunakan perhitungan NPL dan LDR. Nah, kayak di CAMEL juga, tapi ini yang dinilai adalah NPL dan LDR. NPL itu apa? Kredit bermasalah terhadap total kredit. LDR itu jumlah dana yang diberikan dibagi dengan jumlah dana yang diterima. Itu. Lalu good corporate governance itu menilai bank itu ditinjau dari sisi pemenuhan terhadap prinsip-prinsip good corporate governance secara umum. Nah, ini ada regulasinya ya, ada aturan. Ini apa? Nah, good corporate governance itu mencerminkan bagian manajemen. Nah, bagian manajemen dari CAMELS namun telah disempurnakan. Nah, jadi seperti CAMEL, seperti kita menilai CAMELS tadi, tapi disempurnakan dengan regulasi yang baru. Nah, jadi bank itu memperhitungkan dampak good corporate governance perusahaan pada kinerja bank. Dengan apa? Dengan mempertimbangkan signifikan dan material perusahaan anak dan atau signifikan kelemahan good corporate governance anak perusahaan. Jadi bank itu kalau udah besar itu punya anak-anak perusahaan ya, misalnya Mandiri itu ada Mandiri Sekuritas, ada Mandiri apa lagi. Nah, itu anak-anak perusahaan. Ini dinilai. Jadi kita tidak hanya menilai
banknya, tapi juga anak-anak perusahaannya. Tapi kalau di Camel kan hanya banknya saja. Kalau ini enggak. Kenapa begitu? Ya karena bank itu harus bertanggung jawab terhadap anak-anak perusahaan yang didirikannya. Misalnya kayak BRI itu punya Beringin Life, itu asuransi, punya BRI Sekuritas, misalnya perusahaan-perusahaan sekuritas yang dimiliki oleh BRI itu harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga itu earning. Earning itu menggunakan perhitungan ROA. Nah, return on asset, ROE, return on equity, NIM, net interest margin, dan BOBO. Nah, ini sebenarnya udah kita pelajari di analisa rasio kemarin ya. Terus capital itu menggunakan CAR seperti Camel tadi. Nah, inilah kira-kira cara menilai kesehatan perbankan. Jadi ada dua cara, metode Camel dan RGEC. Risk profile, good corporate governance, lalu earnings, dan capital. Nah, ini kriteria dan peringkatannya. Jadi kalau NPL-nya itu di bawah 2 itu sangat baik, 2-5 itu baik, 5-8 itu cukup baik, 8-12 itu kurang baik, kalau di atas 12 itu tidak baik. Ini kriteria-kriterianya ya. Lalu LDR, loan to deposit ratio, itu kalau disalurkan kurang, LDR-nya itu kurang dari 75%, itu sangat baik. Itu 75-85 itu baik. Lalu 85-100 itu cukup baik. 100-120 itu kurang baik. Di atas 120 itu tidak baik. Demikian juga ROA, silakan dibaca ya. ROE, NIM, BOBO, ini tidak usah saya jelaskan satu persatu ya. Bisa teman-teman baca sendiri. Lalu ini kriterianya, kalau nilainya itu secara umum, secara komprehensif, kalau nilainya itu di atas 85 itu sangat baik. Kalau 75-85 itu baik, 60-75 itu cukup baik. Kalau 50-60 kurang baik. Di bawah 50 atau sama dengan 50 itu tidak baik. Inilah kira-kira. Nah, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana kita itu menilai atau teknik membaca dan menganalisa laporan keuangan. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana teknik membaca dan menganalisa laporan keuangan, ada baiknya kita mengenal akun-akun ya. Ini mungkin saya meloncat. Kita belajar aja bagaimana mengenal akun. Oke, saya langsung ke sini aja ya. Jadi langsung ke teknik membaca dan menganalisa laporan keuangan. Nanti baru kita minggu depan saya jelaskan akun-akunnya. Nah, cara membaca dan menganalisa laporan keuangan itu sebenarnya sudah kita pelajari dari awal. Ini saya ulang, sekedar mengulang saja. Jadi kalau ada mutasi rekening seperti ini, nah seperti materi kemarin, analisa sumber dan penggunaan kas dan modal kerja itu, ada mutasi rekening aktiva. Kalau penambahannya itu debit, nah pengurangan kredit, maka saldonya debit. Jadi, nah ini bisa kita jelaskan misalnya begini. Kalau hutang itu bertambah, itu masuk rekening apa? Nah, gitu. Kalau hutang itu bertambah, itu masuk rekening kredit. Kalau hutang itu berkurang, itu masuk rekening debit, gitu. Terus kalau aktiva itu bertambah, itu masuk rekening debit. Kalau aktiva itu berkurang, itu masuk rekening kredit. Nah, ini pelajaran akuntansi semester 1 ini ya. Jadi saya tidak akan mengulang banyak. Ini saya ulang lagi.
Saya sekedar mengingatkan ya, ini kode kode akun biasanya. Jadi akun di laporan keuangan itu kamu udah belajar di semester 1 ya, pelajaran mata kuliah akuntansi itu. Jadi kalau aktiva atau harta itu kodenya 1. Misalnya kalau kas itu 101, kalau piutang itu 102, misalnya begitu. Nah, misalnya piutang dagang 102.1. Begitu. Kira-kira begitulah. Kewajiban itu 2, modal itu 3, pendapatan operasional itu 4, beban pokok itu 5, beban operasional itu 6, terus pendapatan non operasional itu 7, beban non operasional itu 8. Ini umum ya. Ini secara umum. Nah, lalu bagaimana kita menganalisa laporan keuangan? Nah, ini sudah saya jelaskan di awal pertemuan itu ya. Nah, yang pertama, konstruksikan seluruh pos sesuai dengan pengelompokannya untuk minimal 2 tahun. Nah, ini pelajaran kemarin. Terus yang kedua, konstruksikan pendapatan sesuai dengan pengelompokannya. Yang ketiga, konstruksikan biaya sesuai dengan pengelompokannya. Lalu kita analisa. Caranya gimana? Ini dulu saya pernah singgung. Nah, bukan singgung ya, ini memang pelajaran dari awal kita. Analisa vertikal, analisa horizontal, ada analisa rasio, dan ada analisa sumber dan penggunaan kas, dan sumber dan penggunaan modal kerja. Ini sudah kita pelajari ya. Jadi kalau ini saya tampilkan begini, ini saya hanya mengulang. Nah, ini ada analisa vertikal atau common size. Kemarin sudah kita pelajari, saya tidak akan menjelaskan lagi. Ada analisa horizontal, ini contohnya ya, seperti yang kemarin kita pelajari. Terus ada analisa perbandingan, horizontal dan vertikal tadi itu, perbandingan. Lalu ini horizontal contohnya, tadi vertikal ya. Nah, ini yang dianalisa, jadi menganalisa tadi ya, camel itu capital itu, ini secara umum ini begini, modal sendiri dibagi dengan total aset. Untuk apa? Rasio ini berfungsi untuk melihat kemampuan. Nah, ini contohnya koperasi, menghimpun modal sendiri, permodalan, lalu KAR, lalu ATMR itu apa? Saya tidak akan menjelaskan ini lebih panjang lebar. Nanti kita bahas saja minggu depan ya. Kita akan detail bahas minggu depan. Ini cara menghitung KAR itu seperti ini. Jadi KAR itu nanti aktiva yang dimiliki oleh bank itu dinilai sesuai dengan resikonya. Misalnya ini kas yang dimiliki itu resikonya 0. Karena apa? Kas itu di tangan, jadi nggak ada resiko. Nah, demikian juga dengan giro di Bank Indonesia, itu juga nggak ada risiko. Tapi kalau penempatan di bank lain, nah misalnya satu bank punya uang ditempatkan di bank lain, itu juga beresiko. Nah, risiko itu, kalau di sini tertimbangnya bobotnya itu 20%. Nah, ini kira-kira aja. Terus misalnya surat berharga SBI itu tidak ada risiko, karena ini tinggal ngambil aja. Ini sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia, tinggal ngambil, tinggal store, tinggal ngambil, itu nggak ada risiko. Lalu surat berharga seperti setara dengan deposito, itu risikonya 20%. Nah, pembiayaan modal kerja itu resikonya 20%, pembiayaan ekspor itu resikonya 50%, tapi kalau investasi itu resikonya 100%. Demikian juga dengan aktiva yang lainnya, itu biasanya hampir semuanya dinilai 100% kecuali yang ini. Nah, inilah cara menghitung resiko tertimbang. Lalu, nah ini contohnya ya. Ini contoh menghitung ATMR, aktiva tertimbang menurut risiko. Jadi misalnya ini ada satu bank dengan punya
saldo akhir di neracanya itu begini, misalnya 125.500, maka ini risikonya 0, maka ATMR-nya 0 karena tidak punya risiko. Nah, demikian juga giro di Bank Indonesia itu tidak ada risiko, maka hasilnya 0. Nah, penempatan di bank lain itu misalnya 1.700.000, maka kita bobot sesuai dengan bobot risikonya. Ini risikonya 20%, maka hasilnya 340.000. Demikian juga ini. Surat berharga setara deposito itu 0. Nah, ini surat ini salah ya. Coba saya benerin nanti tadi. Ini begini mestinya. Mestinya begini. Begini. Mohon maaf. Nah, ini begini ya. Yang tidak ada risiko itu ini. Nah, begini mesti. Supaya teman-teman bisa memahami dengan baik, tidak salah ya. Nah, ini. Mestinya begini ya. Maaf. Nah, begini. Jadi dengan demikian hasilnya begini, sehingga walaupun nominal asetnya bank itu sebesar, ini enggak dihitung ya, tapi karena dinilai dengan bobot, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini cara menghitung ATMR atau aktiva tertimbang menurut risiko. Nah, maka dari ATMR itu misalnya bank itu punya modal. Nah, jika bank muamalah tadi memiliki modal inti sebesar ini, 1 triliun berapa ini ya, kita asumsikan inilah gitu ya. Dan modal pelengkap sebesar 2, ini 2 triliun ya. Maka perhitungan CAR-nya adalah modal inti sama dengan ini, modal pelengkap itu maksimal 100% dari modal inti. Maka hanya dinilai ini, walaupun dia punya modal pelengkap itu 2 triliun, nah hanya dinilai 100% dari modal inti. Jadi total modal itu sesuai dengan kaidah CAR itu adalah 2,033 triliun gitu. Maka jika demikian, maka CAR-nya adalah 23,45. Ini baik atau enggak? Ya baik, karena CAR itu ukurannya tadi di kriteria tadi ukurannya 12%. 12% di atas 12% itu baik. Nah, ini contohnya. Lalu ini total modal sendiri tertimbang. Ini caranya hampir sama. Likuiditas, solvabilitas, rentabilitas ya. Ini solvabilitas, ini rentabilitas. Nah, inilah kira-kira. Lalu lembaga keuangan itu sebaiknya begini ya. Ini idealnya. Ini di sisi aktiva, ini sisi pasiva. Jadi sebaiknya kas dan bank itu jangan sampai lebih dari 15% gitu. Tapi jangan terlalu rendah juga. Ini idealnya 15%, penggunaan jangka pendek itu 30%, jangka panjang. Ini dalam bentuk kredit ya, kredit yang diberikan ya 30. Jadi kreditnya minimal ya sebesar ini. Penyertaan tidak usah banyak-banyak. Lalu yang menjadi aktiva tetap itu tidak boleh melebihi 20%. Nah, ini idealnya ya. Demikian juga hutang itu idealnya begini. Kalau modal sendiri sebuah lembaga keuangan itu tidak perlu banyak-banyak. Nah, sekitar 33 itu udah banyak sekali, udah besar sekali. Nah, idealnya berapa? 20% cukup kalau lembaga keuangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Kita lanjutkan minggu depan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan via WA group ya. Via WA group ditanyakan saja di sana, nanti insya Allah bisa saya balas di WA group tersebut. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.